Dimulai dengan seorang remaja yang bernama Farhan yang sedang menuju asramanya. Dia adalah seorang mahasiswa baru di sebuah institut teknik mesin Universitas Ais, India. Farhan dituntun oleh seorang anak yang diberi julukan Sentimeter karena tubuhnya yang mungil. Sentimeter sering ada di kampus itu untuk mencari pundi-pundi uang dengan membantu para mahasiswa. Di kamar asramanya, Farhan berjumpa dengan teman sekamarnya yang bernama Raju. Saat itu adalah awal Farhan mengenal Raju. Raju sendiri adalah orang yang sangat taat agama. Dia seringkali berdoa di kamarnya. Di malam hari, anak-anak di asrama diospek para seniornya. Mereka bertelanjang dan melakukan hal-hal konyol. Di saat yang bersamaan, seorang mahasiswa baru yang bernama Ranco baru tiba di asrama. Namun dia tidak mau mengikuti ospek itu dan malah mengunci diri di kamar. Oh ya, dia ditempatkan satu kamar dengan Farhan dan Raju. Ranco juga mengerjai ketua senior yang memaksanya ikut ospek. Dia membuat semacam alat untuk seniornya itu. Keesokan harinya, rektor atau kepala kampus datang ke asrama untuk menyambut mahasiswa baru. Rektor itu bernama Viru. Mahasiswa lama biasa mengoloknya dengan sebutan Virus. Dia adalah rektor yang sangat menyebalkan. Di pagi itu, Viru memberi kata-kata sambutan yang sering dia ucapkan setiap tahun. Bahkan Sentimeter sampai hafal apa yang akan Viru katakan. Viru menunjukkan sebuah pena yang dibawanya. Dia bilang pena itu adalah penemuan yang sangat berharga. Di luar angkasa, para astronot tidak bisa menggunakan ballpoint karena tidak ada gravitasi. Jadi, jutaan dolar dihabiskan peneliti hanya untuk menciptakan pena. Sebuah benda yang bisa digunakan untuk menulis di berbagai sudut tanpa gravitasi. Benda yang melambangkan kesempurnaan. Viru mewarisi pena itu dari guru besarnya semasa kuliah. Dan hingga sampai saat ini, Viru belum juga menemukan mahasiswa yang tepat untuk mewarisi penanya itu. Ranco kemudian mengangkat tangannya dan menanyakan hal yang cukup menohok. Jika di luar angkasa pena tinta dan ballpoint tidak bisa digunakan, mengapa astronot tidak menggunakan pensil yang bisa menghemat jutaan dolar? Seketika, Viru langsung terdiam dan tidak bisa menjawab. Ya, setelah menghajar ketua senior, kini Ranco mempermalukan rektor di depan umum. Farhan dan Raju sampai tak habis pikir dengan kelakuan teman sekamarnya itu. Walaupun begitu, Ranco sebenarnya adalah orang yang baik. Dia memberi Sentimeter uang untuk membeli seragam sekolah. Karena tidak punya biaya untuk sekolah, Ranco memberi saran agar Sentimeter menyusup di sekolah manapun yang dia mau. Ya, meskipun tidak mendapatkan ijazah, setidaknya Sentimeter mendapatkan ilmunya. Saat kuliah berlangsung, dosen permesinan menyalahkan jawaban Ranco mengenai arti dari sebuah mesin. Padahal jawaban Ranco itu memang benar, namun dijelaskan dengan cara yang sederhana. Dosen itu malah membenarkan jawaban mahasiswa yang bernama Catur karena sesuai dan sama persis dengan isi buku. Ranco kemudian memberikan jawabannya yang lebih lengkap dari buku yang lain, sampai-sampai membuat dosen itu bingung. Dosen itu lalu meminta Ranco untuk menjelaskan dengan kalimat yang sederhana. Sontak saja semua mahasiswa menertawakan dosen tersebut. Sejak saat itu, setiap kali jam kuliah permesinan, Ranco dilarang mengikuti kelas dosen sebelumnya. Namun, hal itu tak membuatnya patah semangat. Ranco sering menyusup ke kelas orang lain agar bisa tetap menuntut ilmu. Ranco memang orang yang sangat berbeda. Bahkan saat teman-teman yang lain mengantri di kamar mandi, dia justru memakai keran air di taman untuk mandi. Baginya, belajar itu bisa di mana saja. Begitu pula dengan mandi. Di mana ada air, di situ ada Ranco yang akan mandi. Ranco juga tergila-gila dengan mesin. Dia seringkali membongkar semua mesin yang dia temui. Beberapa ada yang beres dan beberapa yang lainnya tak kembali sebagaimana mestinya. Sebenarnya ada juga mahasiswa yang seperti Ranco. Namanya adalah Joy Lobo. Dia mengembangkan sebuah drone untuk skripsi kelulusannya.
Namun Viru tidak meluluskannya karena telat melakukan sidang akhir skripsi. Sebenarnya, Joy telat sidang karena dia terus-menerus kepikiran ayahnya yang terkena stroke. Di suatu hari, Joy mengakhiri hidupnya karena sudah tidak kuat lagi kuliah, sebab orang tuanya sudah tidak mampu membiayai, sedangkan dirinya tak kunjung lulus. Padahal Rancho sudah merampungkan proyek drone-nya. Namun, apalah dikata, hari itu menjadi hari yang kelam untuk universitas dan asrama. Rancho sangat menyayangkan insiden itu. Andai saja Viru memberi Joy sedikit waktu untuk merampungkan skripsinya, mungkin kejadian seperti itu tidak akan terjadi. Kebanyakan orang hanya berpikir Joy Lobo tewas gantung diri, tanpa mereka sadari apa alasan Joy Lobo melakukan gantung diri. Tentu saja karena stres dan depresi yang dia alami selama ini. Dan Viru adalah salah satu orang yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Sayangnya dia tidak ditahan karena melukai mental seseorang.